Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin bisa dirapikan dulu tempat duduknya. Ya. Ya. Kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ustaz dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ustadz absen terlebih dahulu. Anggara Putra. Siap hadir. Endang Salsabila. Hadir. Angelina Rahma. Hadir Ustaz. Anissa Samsidar. Hadir. Aziza Amalia. Hadir Ustaz. Firda Sari. Hadir Ustaz. Muhammad Rashid. Hadir Ustaz. Indah Septiani. Sakit. Istiqomah Abu Bakar. Muhammad Aldi Fikram. Mahfudz Muhaimin Afan. Hadir Ustaz. Cindy Sutrisno. Hadir Ustaz. Raudatul Asia. Hadir Ustaz. Muhammad Nabil. Hadir Ustaz. Jihan Retno. Sakit ya. Anissa Aprilia. Siti Zulaiha. Izin. Zihan Zahira. Zaitun Rafika. Izin. Aiman Nur. Ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang izin mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah. Ya, amin. Baik, anak-anak, ada 5 butir Pancasila yang sering kita ucapkan pada saat upacara bendera. Ya. Coba sebutkan 5 butir Pancasila. Yang pertama, sila pertama, coba. Ya, silakan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, silakan. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir, 5, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu tadi 5 butir Pancasila. Nah, salam Pancasila. Salam. Ya. Jadi itu 5 butir Pancasila yang sering kita kumandangkan pada saat upacara. Nah, di antara 5 butir Pancasila itu, ya, ada 1 sila yang akan menjadi tema kita pada pagi hari ini, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, agar kita bisa memegang teguh kepercayaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya, Tuhan sudah menurunkan kita rambu-rambunya berupa kitab suci. Nah, berupa kitab suci. Maka kewajiban kita adalah menyebarkan isi kandungan daripada kitab suci itu. Sehingga pagi hari ini kita akan belajar tentang
mendakwahkan keramahan Islam. Apa? Mendakwahkan keramahan Islam. Jadi kita harus berdakwah sebagaimana anjuran dari Allah. Dakwah itu berarti kita menyebarkan ajaran Allah. Ya, sekarang Ustadz akan buka slide-nya. Ya, silakan perhatikan gambar berikut. Ada berapa gambar itu? Ada 3 gambar. Sudah dilihat? Ya. Coba ada yang bisa menyampaikan gambar apa itu? Ya. Yang pertama, menggambar orang yang sedang mendengarkan ceramah. Gambar yang kedua, bersedekah. Gambar ketiga, menolong sesama. Ya, yang pertama mendengarkan ceramah, yang kedua bersedekah, dan yang ketiga menolong sesama. Oke, bagus. Siapa lagi? Ada yang mau menyampaikan lagi? Mungkin punya pendapat lain? Silakan. Gambar yang pertama. Ya. Gambar yang pertama, foto orang yang sedang berkhutbah. Iya. Para jemaah. Gambar yang kedua, foto seorang muslim yang sedang memberikan bantuan kepada orang yang lansia. Iya. Dan yang ketiga, foto orang yang sedang bertoleransi dalam bentuk menolong sesama. Iya. Bagus, ya. Jadi semuanya bagus ya pendapatnya. Jadi dari gambar ini semua ini merupakan cara-cara kita berdakwah. Baik melalui mimbar, kemudian berbagi dengan sesama, kemudian menolong sesama manusia. Nah, inilah yang disebut dengan mendakwahkan keramahan Islam. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menjelaskan Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Lalu menganalisis Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Yang ketiga menemukan informasi rinci Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Dan yang keempat mempresentasikan Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Ya, ini tujuan kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita. Peta konsepnya ya, dalil Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama hukum dalam berdakwah, apa hukum dakwah? Ya. Kemudian bagaimana metodenya, metode dakwahnya. Ya. Itu. Ya, kita masuk pada dalil Quran surat An-Nahl ayat 125. Ada yang bisa bantu Ustaz untuk baca? Ya, silakan. Iya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, silakan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, bagus. Jadi ini ayat ya memerintahkan kita untuk berdakwah ya. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah, panggillah atau ajaklah ya. Ya, orang lain itu untuk ya menuju kepada jalan Tuhan, tentunya jalan yang baik. Dengan cara apa kita memanggil?
dengan cara hikmah, ya, dan pelajaran yang baik. Dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Apabila terjadi perdebatan, ya, maka kita bantah juga dengan cara yang baik, ya. Sesungguhnya Tuhan mulah Dia yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Sekarang hukum berdakwah. Jadi apa hukum kita berdakwah? Hukumnya fardu ain. Ya. Wajib bagi kita untuk melaksanakan dakwah, ya. Sampaikan kepada umat itu walaupun hanya satu ayat. Jadi ketika kamu sudah berdakwah, walaupun satu ayat saja kamu sampaikan, itu sudah termasuk dakwah, ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita berdakwah? Ya, bagaimana cara kita berdakwah? Yang pertama dengan bijaksana, ya, dengan bijak, tidak memilih sesuatu golongan tertentu, ya. Jadi kita harus bijak menempatkannya. Ketika kita berdakwah di kalangan Muhammadiyah misalkan, ya, maka kita masuk ke dalam kelompok Muhammadiyah itu. Ketika kita berdakwah di kalangan NU, ya kita ikut sebagaimana orang-orang NU itu berdakwah. Jadi kita buat satu kebijakan tersebut, ya. Itu. Kemudian pengajaran yang baik, ya. Jadi kita ajar mereka, kita sampaikan kepada mereka itu dengan cara yang baik. Jangan mengkultuskan mereka ini sesat, ini segala macam, itu tidak boleh. Ya. Jangan seperti itu cara dakwah itu. Ya, kemudian diskusi yang baik. Apabila terjadi perdebatan, misalkan ada kelompok ini tidak suka dengan dakwah kita, kemudian kita berdebat dengan mereka. Maka ketika kita bangun diskusi dengan mereka itu juga kita dengan cara yang baik. Jangan dengan emosi sampai kita pukul segala macam, itu tidak boleh. Apalagi sesama umat Islam. Nah, pelaksanaan dakwahnya itu yang pertama dengan apa? Menggunakan lisan. Lisan itu ya dengan mulut kita sampaikan. Berdiri di atas mimbar sambil kita dakwah. Atau tidak perlu di atas mimbar juga, ya. Ketika ada suara azan berkumandang, kita ajak, ayo kita ke masjid. Nah, itu. Kamu sampaikan, ayo kita ke masjid, itu saja sudah menggunakan dakwah secara lisan. Itu. Kemudian kamu bertutur kata yang baik, itu juga sudah dakwah secara lisan. Ya, kemudian bil af'al, dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Contoh, tadi misalkan ada orang yang mau nyebrang, kita ambil tangannya, mari kita tenteng dia, ya, nyebrang. Itu sudah dengan tingkah laku, ya. Kemudian ada orang yang sedang berantem, kita lerai dia, kita panggil dia. Nah, itu sudah tingkah laku. Jadi dakwah-dakwah seperti itulah yang kita harapkan. Kemudian ada orang kerja bakti, kita ikut kerja bakti misalkan. Ada orang yang membersihkan rumah ibadah, kita juga terlibat dalam membersihkan rumah ibadah. Itu semua dakwah menggunakan tingkah laku kita. Jadi seperti itu. Dakwah tidak harus mesti di atas mimbar kamu berdiri, ya. Dimanapun, kapanpun juga bisa menjadi ajang-ajang dakwah. Kemudian dakwah bil mal, dengan harta. Kalau kita punya harta, kita keluarkan sebagian harta kita. Itu sudah dakwah itu. Ya, sebagian harta kita keluarkan. Kemudian yang terakhir, dakwah bil hal. Dakwah dengan melihat keadaan. Jadi ketika kita masuk di suatu kampung misalkan, yang mana di kampung itu semuanya terdapat lebih banyak, ya. Lebih banyak agama non-Islam misalkan. Maka kita jangan sampai berdakwah itu mengkultuskan mereka. Ini kafir itu tidak boleh, ini segala macam. Itu tidak boleh dakwah seperti itu. Ya.
Atau kita masuk di kalangan kelompok tertentu, misalkan orang Muhammadiyah dakwah di NU, jangan jelek-jelekan NU. Ini NU ini tidak boleh, ini sesat ini. Kalau seperti ini itu tidak boleh. Ya, ini bid'ah segala macam, itu tidak boleh. Ya. Yasinan itu bid'ah, nah, misalkan. Kemudian tahlilan itu bid'ah, nah, itu tidak boleh kita dakwah begitu. Sepun sebaliknya, ketika orang NU berdakwah di Muhammadiyah pun juga seperti itu. Muhammadiyah ini habis sholat langsung selesai, tidak pakai zikir lagi, tidak pakai ini lagi, atau segala macamnya. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita berdakwah itu, kita harus ambil jalan tengah, ya. Ummatan wasato. Ummatan wasato itu maksudnya kita itu berada Islam di jalan tengah, yaitu Islam yang moderat. Moderat dalam arti apa? Tidak berpihak secara sebelah atau berpihak sebelah, ya. Itu. Jadi itu cara-cara kita berdakwah, ya. Kita harus melihat keadaan kita, di mana tempat kita berdakwah, ya, dengan siapa kita berdakwah, itu harus kita pelajari dulu. Ya, harus kita pelajari dulu. Oke. Sudah paham ya sampai di sini ya? Ya, bagaimana metode dakwah, ya. Itu. Oke, sekarang tugas. Dilihat tugasnya, ya. Silakan dipikirkan satu persatu, ya. Ustadz kasih waktu kalian untuk memikirkan. Rumuskan satu metode dakwah yang akan Anda lakukan. Silakan kalian rumuskan metode dakwah. Saya mau berdakwah menggunakan apa ini? Kemudian kenapa Anda memilih metode tersebut? Kenapa Anda pilih metode tersebut untuk berdakwah? Yang ketiga, bagaimana cara kita berdakwah melalui metode itu? Ya. Bagaimana caranya? Setelah kamu sudah pilih, oh saya mau berdakwah menggunakan ini, maka cara saya nanti seperti ini. Nah, itu. Kemudian harapan dari dakwah yang akan kita lakukan itu seperti apa? Bisa dipahami? Tugasnya bisa dipahami ya? Ya, silakan saya kasih waktu beberapa menit untuk kalian pikirkan, dibuat dulu. Setelah itu silakan berdiri kemudian sampaikan dakwahnya. Sudah dipikirkan? Sudah dipikirkan semua ya? Sudah dapat ya metode dakwahnya apa yang mau Anda gunakan, kemudian bagaimana caranya? Sudah ya? Ya. Silakan yang pertama, ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Ya, coba kamu dulu. Silakan. Berdiri kemudian sampaikan. Metode yang saya pilih dalam berdakwah ialah melalui mading sekolah. Ya. Saya memilih mading sekolah sebagai metode berdakwah karena mading ialah media yang dapat dilihat oleh seluruh siswa dan siswi maupun warga sekolah. Ya. Cara yang akan saya lakukan ialah saya akan membuat tulisan-tulisan yang berisikan kutipan-kutipan Al-Quran dan hadis serta kata-kata yang bermanfaat dan kata-kata yang dapat mengajak kepada berbuat baik. Harapan saya, semoga siswa-siswi maupun warga sekolah yang melihat tulisan tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi tadi dakwanya melalui mading sekolah. Ya. Ada lagi? Yang kedua? Ya, coba tadi Vicky angkat tangan. Ya. Ya, berdiri silakan. Metode yang akan saya bawakan adalah metode berupa animasi video. Animasi video, ya. Alasannya karena di zaman sekarang ini banyak sekali konten-konten yang negatif, ya. Bisa. Terus cara yang akan saya bawakan mungkin bisa
dimasukkan di sosial media seperti YouTube, Instagram ataupun Facebook. Dan Konten animasinya itu konten apa? konten Islami yang Konten Islami. berisi hal-hal positif. Ya. Cerita-cerita Upin Ipin begitu. Cerita-cerita Islami. Oh iya, oke. Terus Konten-konten positif. harapannya Harapannya agar anak-anak Indonesia tuh sekarang bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk ke depan. ya melalui konten tersebut. Oke, bagus. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ada lagi? Ya, silakan. Metode dakwah yang akan saya lakukan adalah dalam bentuk jajanan. Jajanan di sini adalah permen. Kenapa saya memilih permen sebagai metode dakwah? Karena zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang suka makan cemilan dalam bentuk permen. Lalu bagaimana cara saya berdakwah melalui permen tersebut? Caranya adalah saya menaruh kata-kata mutiara atau kata-kata Islamiyah di bungkusan permen. Jadi dengan harapan sehingga mereka tidak hanya mengisi perut mereka dengan permen, namun pikiran mereka juga terisi oleh kata-kata Islamiyah yang telah mereka baca, sehingga mereka dapat mengubah hatinya untuk berbuat sesuatu yang baik yang mengandung nilai Islamiyah. Ya, bagus. Dakwah menggunakan permen. Ya, apalagi sekarang kan kita lihat anak-anak kecil itu kan banyak konsumsi permen, ya. Itu sebagai cemilan segala macamnya. Ada lagi? Ada lagi yang mau? Ayo, ya, silakan. Metode dakwah yang akan saya lakukan adalah saya membuat metode dakwah melalui media TikTok. Iya, media TikTok. Kenapa memilih video tersebut? Karena banyak pengguna media TikTok untuk memuat konten yang tidak bermanfaat dan tidak baik. Caranya adalah dengan membuat video yang dakwah yang mengikuti perkembangan zaman agar bisa dipahami oleh geng dunia. Harapan saya semoga video tersebut bisa mengubah hati para penonton video yang diunggah. Ya, baik. Tepuk tangan. Jadi itu tadi melalui media TikTok. Ya, kita lihat sekarang ini banyak konten-konten di TikTok itu konten-konten yang tidak benar seperti pornografi dan segala macamnya. Oleh karena itu memang kewajiban kita, apalagi anak madrasah, kita harus memuat konten-konten. Kalau memang kita menggunakan TikTok, maka gunakanlah konten-konten yang baik, apalagi untuk berdakwah. Itu kalau ada yang ikut satu saja, maka kita sudah dapat pahala. Nah, kita sudah dapat pahala. Itu pahala jariah, ya. Sampai kita meninggal pun, ketika orang masih menggunakan apa yang kita sampaikan, mereka masih mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka kita terus mendapatkan pahala. Ya. Jadi itulah cara-cara kita berdakwah. Oke. Jadi tugas kalian, ya, tugas kalian yang sudah kalian sampaikan tadi itu silakan kalian kerjakan. Ya. Silakan kalian kerjakan. Yang mau menggunakan TikTok, silakan dibuat akun TikToknya. Kemudian yang mau membuat mading, silakan dibuat madingnya. Yang mau membuat poster, silakan dibuat posternya. Animasi, silakan buat animasinya. Insya Allah nanti akan Ustadz tagih tugasnya lebih kurang 2 minggu ke depan, ya, 2 minggu ke depan. Ya, yang buat akun TikTok dan segala macamnya mudah-mudahan banyak yang like dan banyak yang nonton, ya. Ya, syukur-syukur kalau bisa dapat ya kompensasi dari akunnya masing-masing, ya. Mudah-mudahan. Oke, anak-anak, kesimpulannya. Ada yang bisa mau menyimpulkan? Coba, ya, silakan. Baik, Ustaz. Jadi berdakwah ini tidak hanya melalui mimbar saja, tapi metode atau cara dakwah itu bisa melalui media atau bentuk apapun. Ya. Ya, jadi itu dakwah tidak hanya saja di atas mimbar, ya, dengan berceramah, berkhutbah,
ya atau di majelis-majelis taklim, tapi dakwah itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja kita berada. Di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga kita, atau di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Ya, dengan cara tentunya cara kita masing-masing. Ya, dengan cara kita masing-masing. Oke, itu tadi yang bisa kita simpulkan pada pelajaran kita di hari ini, di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita, ya, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk menutup rangkaian pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kita doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa penutup. Ustaz dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf apabila selama proses belajar kita ini ada kekeliruan kata maupun tingkah laku. Dan terakhir, tetap semangat, terus belajar, ya. Jangan lupa berdoa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam